Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah hadirin ibadah salat subuh yang dimuliakan Allah. Marilah kita terlebih dahulu sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya dalam melaksanakan ibadah sholat subuh tersebut mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin sholat subuh yang dimuliakan Allah. Sebetulnya di pagi hari ini saya masih belum siap untuk menyampaikan kajian subuh, namun karena kita merasa bertanggung jawab ya, baik sebagai jamaah, mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini kita terutama sekali khususnya saya bisa bertausiah khususnya untuk diri saya sendiri, juga bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sholat subuh yang selalu dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan di kajian ini, namun saya mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk menyampaikan kepada rekan-rekan kita yang mana mungkin di kesempatan baik itu masa lalu, kemarin, atau yang akan datang, marilah kita saling berpesan untuk saling menasehati agar kita itu berbuat kebajikan dan saling menasehati agar kita itu berbuat untuk melakukan kesabaran. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Ingat bahwa di dalam surat Al-Asr dinyatakan bahwa demi masa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mengamalkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Kemudian di samping itu juga ada di situ watawasau bil haqq watawasau bis sabr, agar kita itu saling menasihati untuk berbuat kebaikan dan saling menasihati agar kita itu melakukan kesabaran. Dalam ayat pertama, wal asr, demi masa, bahwa waktu itu betul-betul sangat berguna sekali. Kita jangan sampai diatur oleh waktu, akan tetapi kita harus bisa mengatur waktu. Karena waktu tersebut kalau misalnya tidak diolah oleh kita, tidak dijadwalkan oleh kita, kita akan mungkin ya dengan waktu tersebut kita akan terjerumus dengan waktu kalau kita tidak bisa mengatur waktu. Kenapa seperti itu? Contoh misalnya kita harus punya rencana bahwa sebelum tidur, ya kan, sebelum tidur juga kita diwajibkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terlepas dari gangguan. Gangguan apa? Yaitu gangguan terutama dari nafsu kita sendiri.
Itu sebetulnya ya. Nafsu kita sendiri itu terus terang saja itu sangat berbahaya kalau misalnya kita tidak bisa mengatur waktu. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan dengan waktu. Contoh misalnya, contoh apabila kita mau tidur, nanti aja tidur mah, santai saja gitu kan. Tapi kalau misalnya kita punya waktu, tidur maksimal kita pukul 11 malam atau pukul 23. Kemudian setelah itu kita bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Itu biasanya kalau kita dijadwalkan untuk melakukan ibadah sholat tahajud setiap malam, itu akan terbangun, akan dibangunkan. Maka oleh karena itu sebelum tidur kita diwajibkan untuk melakukan doa sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di situ kan demi masa, ya, wal asr, demi masa, demi waktu. Jadi waktu itu betul-betul sangat berguna kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Nah, sehubungan dengan itu, yuk marilah kita bareng-bareng agar kita bisa saling berpesan kepada rekan-rekan kita, tetangga-tetangga kita. Kita jangan sampai merasa bosan untuk menyampaikan pesan itu. Karena seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau itu sebagai Rasulullah ya untuk menyampaikan kepada umatnya pertama apa, yaitu akhlak. Untuk siap untuk seluruh alam, untuk seluruh umatnya. Jadi akhlak itu harus kita betul-betul meneladani daripada sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin ya beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kelahiran tersebut kita dengan merayakan hal tersebut, merayakan kita dengan cukup mewah, tetapi aplikasinya, ya, aplikasi apa yang sudah ya, dilakukan oleh Rasulullah SAW harusnya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bertetangga, dalam kehidupan bermasyarakat. Sehubungan dengan itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah wa syukurillah, bapak-bapak dan ibu-ibu tetap eksis dalam melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Bahwa ibadah sholat secara berjamaah itu betul-betul pahalanya luar biasa. Daripada kita melaksanakan ibadah sholat sendirian secara munfarid. Pada prinsipnya kalau secara munfarid hanya 1 derajat saja, akan tetapi secara berjamaah 27 derajat itu pahalanya. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu tetap tidak tergoda dengan nafsu yang ada di dalam tubuh kita. Karena yang disebut dengan orang yang berhasil, orang yang istilahnya jawara, yaitu bisa menahan hawa nafsu yang datang dari diri kita sendiri. Jadi nafsu itu datangnya bukan dari setan, bukan dari iblis, akan tetapi nafsu itu datangnya dari kita, dari diri kita sendiri. Nah, sehubungan dengan itu, orang yang betul-betul jago, orang yang betul-betul pandai, yaitu bisa mengkaji diri kita sendiri, bisa berintrospeksi kepada diri kita sendiri. Dan agar kita itu betul-betul harus menahan rasa nafsu yang ada di dalam tubuh kita yang selalu menjerumuskan kita semuanya. Kemudian di samping itu juga dalam surat Al-Asr tersebut itu pesan yang utama adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi agar kita itu saling menasehati untuk berbuat kebajikan, untuk berbuat kebaikan, dan saling menasehati agar kita itu dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita, untuk melakukan kesabaran, terutama apabila kita yang sudah punya anak, sabar untuk mendidik anak, karena sifat-sifat anak itu ternyata satu dengan yang lain itu sangat berbeda. Ada yang nakal gitu kan, ada yang sabar, ada yang biasanya anak itu nangis saja, seperti itu.
Jadi masing-masing anak itu memiliki watak sendiri-sendiri. Tetapi di situ diterangkan bahwa dalam surat keterangan menunjukkan bahwa orang tua itu memiliki anak, ya, yaitu anak tersebut dengan lahir yang putih, ya, menghitamkan atau memutihkan itu adalah kewajiban daripada kita semuanya selaku orang tua. Yang terutama sekali kita itu agar kita bisa berhubungan langsung, berkomunikasi langsung dengan keluarga kita, terutama anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita itu terjerumus dengan hal-hal yang tidak baik. Ingat bahwa dalam zaman sekarang itu terus terang saja yang kita ketahui sangat-sangat riskan, ya, dengan ajarannya, dengan acaranya, dengan hal-hal yang berhubungan dengan era atau zaman globalisasi ini. Beda dengan zaman dahulu, HP juga tidak ada. Saya aja baru mengenal HP itu tahun 90 terus terang aja, itu punya HP, ya. Kalau sekarang kan anak kecil saja itu oleh orang tuanya sudah dibelikan HP. Nah, itu bakal menjerumuskan sebetulnya. Yang penting, ya, walaupun mereka anak-anak kita sudah dibelikan HP dan sebagainya untuk berkomunikasi, agar mereka itu bisa menfilter, terutama dengan adanya HP tersebut kita harus bisa menyaring dan bisa berkomunikasi dengan anak-anak kita. Jangan sampai terlena dengan hal-hal yang dimiliki atau hal-hal yang diberikan oleh kita kepada anak-anak kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa saling mengisi, kita bisa saling menyampaikan hal-hal yang baik tentunya. Jangan dilihat itu siapa yang berbicara, akan tetapi isi daripada yang dibicarakan, isi yang disampaikan. Kadang-kala masyarakat itu merasa, eta mah lain ustad, kan seperti itu. Eta mah juga keluarganya juga masih berantakan, boro-boro bisa menyampaikan kepada orang lain. Tetapi yang penting kita itu isi dari yang disampaikan oleh penyaji, ya, atau pemberi tausiah, apakah isi tersebut bermanfaat? Nah, jika si penceramah atau pemberi tausiah itu isinya itu sangat bermanfaat, ya itu kita teladani, ya, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau misalnya itu tidak bermanfaat, ya sudah, diam saja. Karena bila kita banyak berbicara, itu kurang bagus juga apabila pembicaranya itu tidak bagus. Ada peribahasa mengatakan diam itu emas, berbicara itu perak. Kadang-kala orang-orang tersebut, ya, yang setelah kita ada di kondisi masyarakat, karena masyarakat kita ini adalah masyarakat yang betul-betul heterogen, macam-macam. Ada suku Sunda, ada suku Jawa, suku Padang, Batak, dan sebagainya. Nah, itu bersifat heterogen, campuran, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Masing-masing punya adat-adat daerah masing-masing tersendiri. Begitu juga kita memiliki kepala, ya, kepala. Lain kepala juga kan macam-macam. Nah, oleh karena itu kita dengan adanya berbahasa, berbangsa dari berbagai macam suku, itu tujuannya untuk menyatukan. Agar kita itu harus bisa saling hormat menghormati, terutama yang berbeda agama. Mari kita saling hormat menghormati. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, ya, bahwa kita itu harus menghormati dalam perbedaan agama. Nah, mudah-mudahan dengan kajian-kajian yang sering disampaikan oleh penyaji atau penceramah atau pemberi tausiah yang betul-betul sangat bermanfaat, marilah kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lumayan, ya, bapak-bapak dan ibu sekalian, kita dapat satu ayat,
setiap kali bertemu gitu, setiap kali penyaji memberikan tausiah, satu step by step, sedikit demi sedikit, itu bisa sampai kepada kita semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan itu tidak sekaligus ya. Selama 22 tahun, itu kan? 2 bulan, 22 hari. Jadi seperti itu ya, kurang lebihnya 23 tahun menyampaikan risalah yang disampaikan. Baik itu firman Allah melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Rasulullah. Begitu juga perkataan Nabi atau hadis-hadis Nabi yang betul-betul sangat bermanfaat, harus kita contoh, harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu bermasyarakat maupun dalam lingkungan pekerjaan, lingkungan sosial dan sebagainya. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apa yang saya sampaikan itu bermanfaat, dan itu pun saya pengisi waktu ini khususnya berbicara atau menyampaikan hal tersebut khusus untuk diri saya sendiri dan umumnya bagi para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jika hal itu yang baik, itu berarti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hal yang saya sampaikan ini kurang baik, itu datangnya dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan anugerah anak yang soleh dan soleha. Semoga hal ini ya, dan saya juga mendengar bahwa di warga kita ada ya sedang berbelasungkawa ya. Saya sebagai anggota masyarakat turut berbelasungkawa ya kepada warga yang ada di sekitar RW 7 ya, karena anaknya sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan hal yang sekecil ini ya, yang tersebut yang mendapat musibah, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dalam aktivitas kita sehari-hari, dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari, dijauhkan dari balai ya, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasul ajmain. Amin amin rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdani wa biwayukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma qilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadina wa zidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syafaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal rizq. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.